Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Nah, ibu ingin bertanya ini, siapa yang di sini pernah mendengar cerita? Pasti pernah semua dong, pastinya. Nah, cerita apa yang pernah kalian dengar? Iya, ada banyak sekali. Ada maling kundang, ada batu menangis, dan lain-lain. Nah, sekarang siapa di sini yang suka mendengar cerita? Nah, pada hari ini ibu akan membacakan sebuah cerita untuk kita semua. Cerita ini berjudul Asal Mula Telaga Warna. Disimak ya ceritanya. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana raja terus berdoa kepada Tuhan. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung besar. Kalung itu terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja pun bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri pun terkejut. Kemudian permaisuri berusaha memujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri sangat menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir pun turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni, seperti warna-warna permata kalung sang putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, itu dia tadi cerita tentang Asal Mula Telaga Warna. Setelah menyimak cerita yang ibu bacakan tadi, sekarang ibu ingin bertanya, siapakah tokoh yang ada pada cerita Asal Mula Telaga Warna? Iya, ada raja, ada permaisuri, dan juga ada putri raja. Nah, yang kedua, di manakah raja bertapa? Iya, raja bertapa di hutan. Nah, yang ketiga, apakah hadiah yang raja dan permaisuri siapkan untuk ulang tahun putrinya? Ia kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Nah, selanjutnya, mengapa permaisuri dan seluruh rakyat bersedih? Karena putri menolak mengenakan kalung tersebut. Nah, putri tidak menyukai dan mengatakan kalau kalung itu jelek. Hingga kalung itu terjatuh dan tercerai-berai ke lantai. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Bagaimanakah sifat
sifat sang putri dalam cerita tadi? Ia tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan dan kasar, serta tidak menghargai orang tua. Nah, cerita yang kita simak secara bersama-sama tadi adalah cerita fiksi, anak-anak. Nah, apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Cerita fiksi biasanya berisi masalah kehidupan manusia dengan lingkungan, dengan sesama, dengan dirinya sendiri, bahkan dengan Tuhan. Nah, cerita fiksi ditulis berdasarkan pandangan, tafsiran, pemikiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa yang ada di sekelilingnya. Meski cerita rkaan atau imajinatif, cerita fiksi tetap menyajikan latar belakang dan suasana yang nyata baik dalam penulisan nama kota, watak, dan tema yang diangkat. Cerita fiksi juga memiliki ciri-ciri, anak-anak. Nah, yang pertama itu bersifat imajinatif atau rekaan yang biasa ataupun yang bisa diolah dari pengalaman, wawasan, pandangan, dan penafsiran pengarang. Nah, yang kedua memiliki nilai kebenaran yang tidak mutlak. Nah, dengan kata lain, cerita tidak harus bersumber dari kebenaran. Nah, yang ketiga, cerita fiksi tidak mengikuti sistematika tertentu. Nah, artinya pengarang bisa secara bebas menyusun karangannya. Nah, yang keempat, bertujuan untuk menggugah emosi dan perasaan pembaca. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan konotatif atau bersifat sindiran, bukan sebenarnya. Kemudian ada jenis cerita fiksi. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu apa saja sih jenis dari cerita fiksi. Nah, yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah bentuk cerita yang bersifat khayal dan ajaib yang berasal dari mulut ke mulut. Nah, biasanya itu diceritakan dari generasi ke generasi. Nah, contohnya seperti legenda dan juga fabel. Nah, yang kedua ada novel. Nah, novel ini merupakan cerita fiksi yang panjang dan mengandung suatu cerita tentang kisah hidup manusia pada kurun waktu tak tentu dalam hidupnya. Contoh jenis fiksi ini adalah Koala Kumal. Nah, yang ketiga ada cerpen atau cerita pendek. Nah, cerita fiksi yang menceritakan suatu kejadian dalam hidup manusia secara kilas dan biasanya tidak ada penjelasan dalam akhir cerita, itu disebut cerpen. Nah, yang keempat adalah roman. Nah, roman ini merupakan suatu cerita yang berkisah tentang percintaan. Nah, contoh jenis cerita fiksi ini adalah Layar Terkembang dan Siti Nurbaya. Selanjutnya ada struktur cerita fiksi. Nah, yang pertama abstrak. Nah, artinya gambaran umum seluruh cerita. Nah, yang kedua orientasi. Nah, berisi pengenalan tema, latar belakang tema, serta tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, yang ketiga komplikasi. Nah, komplikasi artinya bagian yang berisi tentang permasalahan-permasalahan yang mulai dihadapi para tokoh dalam cerita. Nah, yang keempat evaluasi, artinya berisi pemecahan atau penyelesaian masalah. Nah, yang kelima resolusi, berisi inti pemecahan masalah yang dialami tokoh. Nah, yang terakhir adalah koda atau reorientasi, yaitu bagian yang mengandung amanat dan juga pesan moral positif yang bisa diambil dari sebuah cerita. Nah, selanjutnya unsur cerita fiksi ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsiknya seperti tokoh dalam cerita, alur atau plot yang merupakan urutan kejadian cerita, ada konflik permasalahan yang dihadapi tokoh dalam cerita, klimaks atau ujung konflik, latar yaitu tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan, amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita, dan juga ada sudut pandang. Nah, selanjutnya unsur ekstrinsik yaitu keadaan di luar cerita tetapi mempengaruhi jalan cerita. Nah, seperti keadaan subjektivitas individu pengarang, keyakinan, pandangan hidup, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini.
ini. Yang pertama berkaitan dengan cerita fiksi, yaitu rekaan atau khayalan pengarang yang memiliki isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan pada keadaan fakta. Nah, yang kedua, cerita fiksi juga memiliki ciri, unsur, struktur. Nah, yang ketiga, jenis cerita fiksi ada 4. Ada dongeng, ada novel, cerpen, dan juga roman. Nah, cerita asal mula Telaga Warna yang Ibu bacakan tadi itu termasuk cerita fiksi jenis dongeng. Nah, adapun amanat yang ingin disampaikan dari cerita fiksi yang diceritakan tadi adalah selalu jadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menghormati serta menghargai apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Nah, karena itu adalah yang terbaik buat kita. Kisah Telaga Warna juga memberikan pesan kepada kita untuk jangan menjadi anak yang sombong dan manja dengan kekayaan yang dimiliki. Nah, karena itu semua adalah rezeki dari Tuhan yang harus kita syukuri dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. Nah, untuk tugas belajarnya nanti, anak-anak sekalian coba baca cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu. Nah, tugasnya silahkan anak-anak cari siapa tokoh yang ada dalam cerita itu, kemudian latar atau tempat kejadiannya di mana, dan amanat atau pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut apa. Nah, contohnya seperti yang sudah kita bahas tadi pada cerita Asal Mula Telaga Warna. Nah, jawabannya silahkan ditulis pada buku latihan kalian ya anak-anak. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Nah, jangan lupa jaga dan patuhi protokol kesehatan.